Halo Tribuners, kali ini kembali lagi bersama saya Ripani Halim, jurnalis Tribun Jambi di Sarolangun. Kali ini kita sedang berada di komplek perkantoran Gunung Kembang, pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ya, kita dapat melihat di depan kita saat ini kita sedang berada di Monumen Kolonel Abunjani Sang Pejuang Jambi yang berasal dari Kabupaten Sarolangun, yaitu Batang Asai. Nah, kalau kita lihat suasananya di sini sangat tidak terawat ya, monumen-monumen ini. Nah, saat ini kita sedang bersama salah satu mahasiswa yang berasal dari Batang Asai dan juga sebagai pemuda yang aktif di Sarolangun. Ini adalah Sulai. Ini bagaimana nih kalau kita melihat kondisi nih salah satu pejuang dari Batang Asai yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, dan kalau bisa kita lihat di sini sangat tidak terawat sekali nih. Banyak semak. Iya ya, Tribuners yang sedang menonton live kami, ini bisa kita lihat sama-sama, ini sangat tidak terawat ya. Jadi kalau menurut kami seharusnya pemerintah ini betul-betul serius gitu kan. Apalagi beliau adalah Kolonel Abunjani adalah tokoh Jambi ya, tokoh Jambi yang berasal dari Sarolangun, tepatnya di Batangasai gitu. Nah sayang sekali kalau misalnya kita daerah penghasil pejuang Jambi tapi kita tidak merawat monumennya gitu. Nah, kalau kita ketahui ini pejuang Kolonel Abunjani ini monumennya itu kapan dibangun kira-kiranya ini, Bang? Kalau menurut informasi ya yang kami dapat itu kan itu 2004 2005 gitu kan. Nah tapi kalau tepatnya nanti bisa dikonfirmasi sama dinas terkait itu PU gitu. Nah, ini kalau kita bisa berkeliling nih, Bang. Apa aja nih, Bang, yang kita lihat kerusakan dan tidak terawatnya monumen ini. Ya bisa kita lihat ya, ini kalau di dinding-dinding monumennya ini banyak retak gitu kan. Kemudian tidak terawat dengan baik. Kemudian ada juga tulisan-tulisan yang di monumen ini banyak yang sudah rusak gitu, tidak ada lagi gitu. Padahal ini sudah dekat hari kemerdekaan dan akan ada upacara bendera nanti, Bang ya. Ya seharusnya kalau misalnya sudah dekat dengan situasi perayaan hari kemerdekaan, itu pemerintah memperbaiki apa yang rusak gitu. Kemudian bisa kita lihat juga sama-sama itu di patungnya itu tangannya buntung ya. Iya. Nah ini menurut saya kalau Abunjani tahu ini nangis ya. Keluarganya mungkin. Nah keluarganya iya yang masih ada kan anak cucunya gitu. Nih kalau kita lihat, Bang, bangunannya nih, Bang. Wah, ini mungkin diperkirakan kapan terakhir dirawat ini, Bang? Kalau terakhir dirawat ya Mungkinan, Bang, ini sampai waduh 2019 ini kalau kita lihat nih, Bang. Kalau perkiraan ya 2019 aja terakhir dirawat. Wah, ini sampai pecah-pecah begini. Ya, sampai pecah-pecah ini. Ini adakah mungkin tangan-tangan anak-anak muda yang main di sini atau gimana ini, Bang? Kalau setahu saya sih nggak ada ya. Tapi kalaupun ada gitu kan, juga jadi pesan lah untuk para pemuda gitu kan. Nah, kita sebagai pemuda itu harus menghargai jasa para pahlawan. Nah, jadi monumen-monumen bersejarah yang seperti ini harus kita rawat gitu. Apalagi kalau kita lihat banyak rumput-rumput ya. Nah, harus kita cabut gitu supaya indah gitu. Dan pesan juga kepada pemerintah, kalau menurut informasi ya daerah sini ini karena tidak ada penerangan ya lampu malam ya. Nah, takutnya malah jadi tempat mesum gitu, melakukan hal yang tidak boleh gitu kan. Nah, kalau kita ketahui di Sarolangun ini monumen-monumen yang seperti ini yang melambangkan perjuangan lah, perjuangan Jambi itu ada di mana aja mungkin, Bang? Apakah cuma satu ini atau gimana?
Kalau yang setahu saya salah satunya di sini, satunya lagi itu ada yang di dekat Betrik. Gitu. Dekat Betrik itu ada namanya Tugu Kapal Karam ya, Tugu Kapal Karam itu. Tapi itu kalau kita lihat di Tugu Kapal Karam itu bagaimana kondisinya? Apakah lebih baik daripada ini atau lebih Malah lebih parah, Bang. mungkin lebih Nah, parah ya? iya lebih parah, Bang. Bahkan sekarang tuh jarang terlihat lagi apakah udah digusur atau dijadikan benda lain kan? Ya, nggak tahu lah. Nah, itu Tribuners, kalau kita berbicara tadi mewawancarai dengan salah satu mahasiswa dan juga pemuda dari Batang Asai. Ini adalah pejuang dari Batang Asai. Namun lambang perjuangan dari Batang Asai sendiri saat ini dapat kita lihat, atau dari Sarolangun ya, Jambi, Kolonel Abu Jandi ini bahkan sangat memprihatinkan sekali. Nah, itu Tribuners, dari penjelasan Tribun Jambi yang di Sarolangun, yaitu di Gunung Kembang. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Aryo Tondang gimana perawatannya itu. Nah, kalau kondisi perawatan ini terlihat kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Tadi kita sempat juga berbicara salah satu pemuda Batang Asai ya, tempat kelahirannya Kolonel Abu Jani, seorang pejuang. Ini kondisinya sangat memprihatinkan. Mungkin diperkirakan sudah 2 atau 3 tahun lalu dirawat atau dicat gitu. Nah, kalau kita melihat sisi belakangnya. Nah, padahal ini adalah salah satu monumen perjuangan dari Jambi, Kabupaten Sarolangun. Melihat kondisi yang tidak terawat ini, kalau saya rasa saya sebagai mahasiswa ini sama saja dengan kita menunggangi monumen beliau ya, patung beliau. Seharusnya kenapa dibuat Bang ya? Ya, kenapa dibuat kalau tidak dirawat kan? Mungkin itu saja Tribuners, terima kasih sudah menonton. Di sebelah sana ada latihan paskibraka, persiapan paskibraka, dan pastinya nanti beberapa hari lagi, yaitu tepat di 17 Agustus akan ada pengibaran bendera merah putih. Nah, pemandangannya nanti pasti akan di sini Tribuners. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan sekali. Oke, terima kasih Tribuners. Selamat siang.